melalui link yang nanti akan kami sebarkan, dan supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi terkait nanti adanya sertifikat maupun link recording yang udah kita bikin. Jangan lupa join di Instagram saya. Biasanya itu sebenarnya Instagram untuk mahasiswa, untuk informasi mahasiswa, tapi kita sering juga eh, untuk memberikan apa namanya update-update terkait informasi pembelajaran di situ. Nanti bisa follow di ini, sorry ya tulisannya jelek, Selmi Kava .mt. Dan nanti linknya akan saya letakkan di situ buat eh, Zoom yang sekarang sama untuk link sertifikat maupun informasi-informasi lainnya. Jadi kali ini materi yang akan saya bawakan adalah playing with Microsoft Excel. Kenapa sih Microsoft Excel? Karena Microsoft Excel sendiri itu memiliki peran yang cukup penting, utamanya untuk melakukan analisis data, dan dengan Microsoft Excel ini kita bisa mengkolaborasikannya dengan ArcGIS. Jadi untuk analisis datanya kita tuh bisa pakai Microsoft Excel, terus pemodelannya juga pakai ArcGIS. Nah, untuk bahasan sendiri secara garis besar itu ada 3 bahasan yang akan kita bahas hari ini. Ini nggak terlalu berat atau gimana, karena memang ini agak semi-semi praktek gitu ya. Yang pertama, ArcGIS. ArcGIS itu apa sih? Terus habis itu Microsoft Excel. Microsoft Excel itu apa sih? Terus gimana Microsoft Excel itu bisa berperan untuk ArcGIS. Jadi kalau misalnya secara definisi sendiri, ArcGIS itu merupakan aplikasi sistem informasi geografis. Di sini tuh kan ada 2 term ya. Ada term, bentar-bentar. Ada term sistem informasi sama geografis. Sistem informasi sendiri itu merupakan gimana kita bisa mengolah informasi. Di sini sistem informasi sendiri untuk ARGIS itu dia bisa berbentuk tabular maupun non-tabular. Tabular sendiri ini nanti yang akan kita coba otak-atik dan kolaborasikan dengan Microsoft Excel. Nah, geografi sendiri itu kalau misalnya secara definisi artinya itu dia bergeoreferensi. Itu secara saintifik definisinya ya, tapi untuk secara garis besarnya maksudnya itu dia itu memiliki referensi geospasial atau memiliki informasi koordinat. Jadi kita itu sebetulnya bisa memodelkan apa aja, mengolah apa aja, variabel apapun selagi variabel tersebut itu memiliki informasi koordinat menggunakan aplikasi SIG. Nah, sistem informasi geografi sendiri ini biasanya kita singkat dengan SIG. Nah, ini untuk teman-teman yang mau lulus-lulus, ini juga pembekalan buat teman-teman karena SIG ini belakangan ini sangat sering digunakan di lapangan juga. Terus Microsoft Excel sendiri ini mungkin teman-teman juga udah nggak asing dengan produk-produknya Microsoft seperti Excel, PowerPoint, maupun Word. Nah, mungkin untuk sebagian orang seperti di administrasi dan lain sebagainya, Excel ini dia berperan untuk menghimpun data dan lain sebagainya. Tapi untuk kami, orang teknik, Excel ini merupakan alat bantu menghitung yang mana Excel ini kan juga bahasa pemrograman yang paling sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Dan lebihnya Excel adalah dia itu bisa dimodelkan dengan ArcGIS. Jadi di sini kita itu bisa mengkolaborasikan bahasa pemrograman sederhana atau data scientist sederhana menggunakan Microsoft Excel yang mana outputnya nanti kita bisa modelkan menggunakan ArcGIS. Nah, sebetulnya poin yang akan saya jelaskan di sini seperti itu. Untuk prosesnya sendiri, tahapan sendiri, eh, ada yang harus kita lakukan pertama adalah unduh data. Unduh data ini yang diunduh adalah data vektor melalui Ina Geoportal namanya. Nah, tadi kan saya juga sempat share Google Drive.
itu untuk data vektornya ini sudah saya upload di sana, jadi bisa diakses. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin ngebuka ArcGIS sekalian mau nyoba nih selama proses ini berlangsung. Setelah unduh data vektor, kita bisa unduh sumber data tabular. Jadi data tabular ini merupakan data yang ingin kita masukkan ke dalam ArcGIS tadi, ke dalam data vektor tadi. Untuk data tabular yang ingin saya olah di sini, ini saya ingin mengolah kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini merupakan output dari sebuah rumus tertentu yang mana kita dapatnya data dasarnya itu dari populasi dulu. Jadi di sini kita akan mencari dulu populasinya, populasi tiap-tiap daerah, terus habis itu baru kita hitung kepadatan penduduknya. Ini kan cuma rumus sederhana ya, tapi kalau misalnya sebetulnya kita bisa melakukan perhitungan ini di ArcGIS, tapi pasti tidak sefleksibel ketika kita melakukan perhitungannya menggunakan eh, Excel. Jadi di sini untuk kepadatan penduduk ini akan kita demonstrasikan gimana sih ngitungnya di Excel, terus dimodelkan di ArcGIS. Terus setelah kita buat data tabularnya, kita bikin analisisnya, kita melakukan perhitungannya. Di sini yang harus kita lakukan adalah menyamakan ID-nya. Jadi ID ini identitas atau pivotal table. Pivotal table itu maksudnya adalah tabel yang mana nanti akan kalau kita ingin menggabungkan antara tabel yang kita buat di Excel dengan data tabular yang ada di ArcGIS, ini harus ada satu kolom yang mana dia itu isinya sama, yang mana akan digunakan sebagai acuan. Oh, kalau misalnya kita pakai ID 1, 2, 3 sampai sekian, berarti nanti di dua tempat itu harus sama supaya nanti bisa berpampalan. Setelah kita bisa menyamakan ID-nya, melakukan penampalan menggunakan join and relate, nanti akan saya kenalkan, barulah setelah itu kita bisa modelkan data tabular tersebut dengan menggunakan ArcGIS. Nah, ini kalau misalnya secara definisi, ArcGIS merupakan salah satu di antara sekian banyak perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Jadi, sistem informasi geografi sendiri itu memiliki banyak apa namanya aplikasi, ada ArcGIS, ada QGIS dan lain sebagainya. Tapi untuk pelatihan sederhana kali ini kita akan menggunakan ArcGIS gitu. ArcGIS ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam pembuatan peta digital hingga analisis spasial. Nah, analisis ini sebetulnya bisa kita lakukan di ArcGIS. Nah, kalau yang ini kita tekankan untuk melakukan kolaborasi dengan aplikasi yang lain. Ini yang perlu jadi catatan buat teman-teman pengenal aja, karena ini kita kan tagline-nya for beginner ya. Jadi saya anggap di sini semuanya itu tahu dikit-dikit tapi masih awam mengenai apa yang namanya GIS, ArcGIS, data spasial dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal sedikit yang harus teman-teman tahu. Pertama, term terkait data spasial. Data spasial, spasial itu berasal dari serapan kata space atau ruang. Jadi di sini ketika kita bermain dengan data spasial berarti kita itu sedang bermain dengan keruangan. Yang mana dia itu memiliki georeference. Georeference ini berasal dari dua kata yaitu geo dan reference. Geo sendiri berarti bumi, reference itu berarti referensi. Jadi dia itu mengandung referensi di atas permukaan bumi atau merujuk suatu tempat, suatu titik di permukaan bumi. Atau secara gampang, data spasial itu merupakan data yang mengandung informasi koordinat. Data apapun, as long as data itu mengandung koordinat, itu berarti kita sebut sebagai data spasial. Nah, ketika kita bermain dengan data spasial, itu ada dua jenis data untuk garis besarnya ya. Ada namanya data vektor, ada namanya data raster. Data vektor itu berarti data yang berbentuk poligon. Kemudian sistem informasinya atau informasi yang terkandung di dalamnya itu biasanya disajikan secara tabular. Seperti data vektor ini bisa dikonversi ke raster dan lain dan sebaliknya, tapi nggak akan kita bahas sekarang. Nah,
Data vektor ini kalau misalnya kita analogikan dengan gambar yang familiar nih, ini seperti output atau produk yang kita bisa buat menggunakan Corel Draw. Sedangkan data raster ini merupakan data yang berbentuk pixel, yang mana sistem informasinya itu berbentuk digital number. Digital number ini dia terstore, apa sih, terhimpun, tersimpan dalam tiap-tiap pixel. Jadi tiap pixel ini dia memiliki informasi yang berbeda-beda. Nah, analoginya data raster ini seperti output ketika kita melakukan editing menggunakan aplikasi Photoshop. Jadi kalau teman-teman familiar dengan aplikasi editing gambar, vektor ini merupakan yang biasanya kita otak-atik menggunakan CorelDRAW, sedangkan raster ini yang bisa kita otak-atik menggunakan Photoshop. Nah, secara garis besar seperti itu. Nah, tadi kan ada tahap pertama nih. Tahap pertama adalah mengumpulkan data. Di sini saya mengumpulkan data SHP dan eh, karena data SHP ini kan banyak, karena ini kan kita pelatihan sederhana aja, jadi datanya juga saya cari yang nggak terlalu besar. Kalau misalnya teman-teman mau ngedownload, udah saya letakkan juga di link Google Drive yang kemarin saya share untuk apa namanya, virtual background. Nanti bisa di-download di situ. Nanti untuk materinya juga insya Allah akan saya taruh di situ. Nah, kali ini saya batasi untuk mengambil daerah Tapal Kuda aja. Daerah Tapal Kuda itu ya berarti daerah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, sama sama Lumajang. Cuman kemarin kayaknya ada kesalahan download, jadi yang Banyuwangi ini somehow hilang. Jadi ya nggak apa-apa lah. Nanti berarti daerah Tapal Kuda tapi kecuali Banyuwangi. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau download sendiri, bisa di website ini, tanahair.indonesia.go.id. Ini udah lengkap, dan kalau misalnya menurut saya ini udah cukup berkembang. Kalau kemarin itu batas wilayah itu masih batas-batas cuman kabupaten aja, tapi untuk sekarang batas kecamatan itu udah ada. Dan ini merupakan produk BIG, Badan Informasi Geospasial, yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk PA, untuk pemodelan lainnya, itu insya Allah sudah valid. Nah, ini udah saya download untuk tiap-tiap save filenya. Kalau misalnya mau tutorial sedikit, ya ini masuk ke link ini, nanti tinggal diklik salah satu daerahnya, nanti keluar ini, keluar mau 25K atau 50K. 25 ini maksudnya adalah ketelitiannya, dan 50K ini juga ketelitian, berarti yang 25K ini lebih detail dibandingkan yang 50. Biasanya yang detail-detail ini ada di wilayah Pulau Jawa. Kalau misalnya luar Pulau Jawa itu kebanyakan masih yang 50K atau kurang detail. Nah, ini penting nih buat teman-teman yang mau lulus, kayak misalnya nanti harus melakukan analisis situasi, harus mencari data dasar terkait eh, batas wilayahnya, bisa di-download di sini. Nah, nah, nanti setelah di-download, SHP-nya itu bisa dimodelkan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini eh, interface-nya ketika saya modelkan menggunakan aplikasi ArcGIS. Di sini ada Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, sama Situbondo. Nah, kebetulan karena yang ini kan terpisah-pisah ya. Ini kan terpisah-pisah, downloadnya kan tiap kabupaten. Ini tuh harus digabungkan dulu sebetulnya menggunakan menu Union yang ada di ArcGIS. Itu bisa kita akses menggunakan search. Jadi kalau misalnya di ArcGIS itu sebenarnya ada toolbox namanya. Ini tuh untuk melakukan apa namanya, analisis dan lain sebagainya. Maksudnya peralatan untuk melakukan analisis, tapi saya itu lebih suka Ya, kalau Bu. misalnya kita pakai Kalau anak search. peserta nih, Bu. Karena kalau misalnya kita pakai search itu, dia lebih leluasa. Jadi kita bisa search berdasarkan dengan namanya. Ini sangat sering sekali digunakan untuk orang-orang pemetaan. Di sini saya unionkan dulu, tapi untuk yang udah gabungan nih udah saya letakkan juga di
apa namanya Google Drive yang udah saya share ke teman-teman. Untuk link Google Drive-nya juga bisa diakses di IG yang udah saya share di selmikava.mt. Nanti materinya juga saya akan share di situ. Terus jadi untuk tiap-tiap ini itu karena ini kan kita mainnya data vektor. Data vektor itu apa namanya sistem informasinya tersimpan secara tabular. Jadi kalau misalnya kita klik kanan, maka ada informasi seperti ini. Informasi ini masih panjang, masih ke arah kanan sana. Ini terkait namanya, kemudian luas wilayahnya, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ketika kita ingin, kan output yang kita harapkan ini kan kita mau menghitung kepadatan penduduk, kemudian memodelkannya menjadi sebuah peta nih. Sebetulnya bisa aja kita langsung menginputkannya di sini. Tapi ini somehow agak sedikit ribet, sehingga di sini saya bermaksud untuk menggunakan Microsoft Excel supaya kita itu lebih leluasa untuk melakukan perhitungan. Ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah teman-teman ya udah bikin aja Excel, terus ini kan kalau misalnya kita beracuan nih, Bondowoso itu 0, Jember 1, Lumajang 2, Kota Probolinggo 3, Probolinggo Kabupaten 4, Situbondo 5. Nah, kita menggunakan FID-nya ini aja sebagai acuan, di mana di Excel kita samakan aja FID-nya, atau ini kan emang karena datanya dikit ya, tapi kalau misalnya datanya banyak, ini kan agak nguli juga ya, maksudnya kebanyakan kerjaan juga. Jadi better ini kita konversi dulu ke Excel, habis itu baru kita olah. Caranya adalah kan tadi saya tunjukkan bahwa untuk di RG sendiri kita itu bisa pakai menu search. Di menu search tadi kita masukkan yang namanya to Excel. Nah, to Excel ini nanti kita pilih yang table to Excel. Dengan table to Excel ini kita masukkan sedemikian rupa, nanti outputnya itu adalah Microsoft Excel. Jadi nanti teman-teman langsung aja keluar apa sih menentukan outputnya nanti di mana. Nah, nanti teman-teman bisa langsung edit di situ. Nah, ini kan kadangkala bawaan dari apa namanya SHP-nya sendiri itu kan banyak nih, kayak misalnya ada ini KDBBPS, KDCBPS. Ini tuh bisa disederhanakan lagi dengan cara tabelnya ini di delete-delete gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini kita main data tabular. Data tabular ini kita dapat informasi dari daerah dalam angka. Jadi daerah dalam angka ini kalau nggak salah keluaran dari Badan Pusat Statistik untuk secara ininya seperti ini. Jadi ini bisa di-download secara terbuka sih di internet juga. Ini di Kota Probolinggo, namanya Kota Probolinggo dalam angka. Silakan kalau misalnya teman-teman mau nyari sendiri, ini bisa dicari di situ Kota Probolinggo dalam angka. Nanti isinya seperti ini. Jadi di dalam situ juga ada informasi terkait jumlah populasi. Ini sesuai kebutuhan aja ya. Nah, jumlah kependudukan inilah yang akan nanti kita masukkan dan modelkan ke dalam peta sederhana yang akan kita buat. Di sini ini contohnya mana nih ya? Probolinggo ya. Di Probolinggo ini ada 246.000 jiwa total di tahun 2023, di mana 49,3%-nya laki-laki, 50,37%-nya perempuan. Nah, sebetulnya saya tuh mau memodalkan si laki-laki dan perempuannya ini masing-masing, tapi ternyata tidak semua lokasi di tapal kuda itu dia menjelaskan secara terperinci laki-lakinya berapa persen, perempuannya berapa persen. Nah, yang akan kita modelkan nanti kita masukkan dulu populasi. Jadi yang A ini populasi, ini diambil dari data daerah satu angka tadi ya. Kok satu angka? Daerah dalam angka. Kalau misalnya Probolinggo tadi jumlah populasinya berapa, terus Jember berapa, Lumajang berapa, itu kita masukkan secara manual. Tadi kan Microsoft Excel-nya udah kita download nih, dan nanti kita input secara manual di situ.
Terus yang B, ini kebetulan di situ itu udah kalau misalnya di SHP-nya itu udah ada informasi terkait luas wilayah. Tapi sebetulnya menggunakan ArcGIS, teman-teman itu juga bisa menghitung luas menggunakan kalkulator geometri supaya langsung tahu secara real time luasan poligonnya itu berapa. Dan di situ kebetulan udah ada informasi terkait luas wilayahnya, tapi satunya itu masih kilometer persegi. Jadi di sini tuh kita harus mengkonversikan terlebih dahulu dari kilometer persegi ke hektar. Yang mana konversinya itu kilometer tersebut dikalikan dengan 100. Sebetulnya melakukan ini dengan data tabular langsung kita eksekusi di ArcGIS itu bisa, tapi cuman agak ribet aja. Plus nanti kalau misalnya nanti ada salah-salahnya, itu agak susah ngeditnya. Beda kalau misalnya di Excel, mungkin teman-teman juga udah paham kalau misalnya untuk mengalihkan gini aja kan kita ya udah tinggal kalikan pakai rumus sama dengan eh, sel keberapa dikali 100 gitu. Terus habis itu ada kepadatan penduduk, ini berarti dia yang A atau populasinya dibagi dengan hektarnya. Terus habis itu kita kategorikan, ini diajukan ke ketentuan. Nah, ketentuannya ini kita akan menggunakan dari buku saku identifikasi dan penilaian lokasi kumuh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini ini ada detail seperti ini. Yang sebelah sini misalnya yang ini. Jadi kalau misalnya kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa per hektar itu diklasifikasikan rendah. Kalau misalnya 150 sampai 200 jiwa per hektar itu diklasifikasikan sedang. Kalau 201 sampai 400 jiwa per hektar ini diklasifikasikan tinggi. Kalau misalnya lebih dari 400 jiwa per hektar ini diklasifikasikan sangat padat. Nah, tapi ternyata kebetulan nih di lokasi Tapal Kuda sendiri di daerah yang kita kaji ini ternyata masuknya rendah semua. Ini harusnya kan supaya lebih variatif sebetulnya bisa nanti ambil sepulau Jawa supaya bisa dimodelkan lebih variatif lagi. Tapi ternyata yang saya modelkan ini dia itu cuman ada di rendah semua. Nah, di sini kita masuk ke ArcGIS-nya ya. Nah, ini yang udah saya rangkum di data daerah dalam angka. Sorry, bukan satu angka, tapi dalam angka. Karena saya di sini butuhnya adalah jumlah populasi, jadi saya fokus untuk ngerangkum ya jumlah-jumlah populasi aja. Jadi untuk Probolinggo sendiri itu ada 246.000 jiwa. Terus Kabupaten Probolinggo ada 1 juta sekian, Situbondo 600 sekian, Lumajang ada 1,1 juta sekian, Jember 2.600.000 sekian, Bondowoso ada 700.000 sekian, Banyuwangi ada 1,7 sekian. Nah ini eh, hasil analisa Excel-nya seperti ini. Jadi mungkin kita langsung modelin aja. Jadi untuk Excel-nya sendiri ini saya lupa udah share di Google Drive apa belum, tapi nanti juga akan saya share di Google Drive. Ini saya ambil dari si ArcGIS-nya. Jadi dengan sorry, ini mungkin agak lompat-lompat dikit ya, karena kita udah mulai masuk ke bentar. Ini kita udah mulai masuk ke ArcGIS-nya. Sorry. Ini saya buka dulu ArcGIS-nya. Bentar ya, ini agak loading. Jadi kebetulan saya kemarin udah bikin, sorry, error. Hmm, bentar, wait.
Jadi sambil nunggu ArcGIS terbuka. Ini sorry, ada kesalahan teknis. Wait. Jadi nggak tahu kenapa ini tiba-tiba si Banyuwanginya tuh hilang. Jadi ya kita ekskludkan aja dulu Banyuwanginya. Jadi ini kan kita bermain yang namanya dengan data vektor. Ada data vektor sama data raster. Mungkin kalau misalnya nanti boleh nih teman-teman kalau misalnya mau minta bikinin tutorial data Excel, data Excel, data raster, nanti saya bikinkan lagi deh pelatihan gratis. Ini untuk informasi spasialnya sendiri, ini bisa dengan, sorry. Ini bisa dengan klik kanan, terus habis itu open attribute and table. Nah, di sini itu ada informasi-informasi spasial berupa dia namanya apa, terus habis itu luasnya berapa, dia ada di wilayah mana. Nah, luas wilayah itu ada di sini. Nah, sebetulnya kalau misalkan datanya kayak gini, ini kan banyak tabel-tabel yang kosong. Kalau misalnya banyak tabel yang kosong seperti ini, sebenarnya teman-teman itu bisa eh, disederhanain lagi dengan ngedelete yang emang nggak perlu. Nah, jadi kayak misalnya data-data kosong ini bisa di-delete supaya lebih ringkas. Ya gini lah. Nah di sini itu kalau misalkan teman-teman pingin langsung eksekusi di Excel, bisa nih teman-teman ngetik sendiri FID-nya, terus habis itu namanya, terus habis itu informasi-informasi yang mau teman-teman masukin di sini. Cuman ini kan mungkin karena emang datanya sedikit ya, gampang untuk melakukan itu, tapi nanti kalau misalnya datanya itu banyak, agak pasti agak tricky sama memakan waktu. Jadi di sini saya menggunakan search. Ini ada dua cara sebetulnya, bisa pakai yang namanya toolbox, ini yang ada di sini, atau pakai search yang ada di sini. Kalau saya mending yang pakai search supaya nanti bisa langsung dicari. Ini kata kuncinya itu to table, ini aja. Ini kok to table, to Excel, sorry. Nah, untuk Excel kayak gini, ini bisa diklik, terus yang ininya, ini kita masukin yang Union 2. Jadi ini kan kita tuh bisa main sama eh, raster dan vektor. Nah, kalau misalnya vektor ini dia pasti muncul di sini, tapi kalau misalnya data kalian raster ini biasanya nggak muncul di sini. Terus pilih tempat teman-teman mau nyimpen, di sini otomatis dia XLS atau Excel, jadi nanti outputnya tuh Excel. Nah, nanti ingat-ingat teman-teman tuh nyimpen di mana. Setelah di save, oke, nanti teman-teman buka tabel yang ini, terus baru diedit di situ. Nah, kebetulan karena saya udah punya tabelnya, jadi saya langsung pakai si tabelnya. Ini tabelnya yang dari ArcGIS tadi. Di sini ada beberapa yang udah saya sederhanain. Nah, yang ini kita masukkan secara manual. Ini masuk secara manual. Kemudian yang ini kita kan udah mulai masuk rumus. Ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman pakai yang ada di ArcGIS juga bisa, cuman pasti agak susah. Jadi ini pakai rumus sederhana. Ini teman-teman pasti juga udah tahu. Tinggal yang luas wilayah yang di kolom C ini dikali dengan 100. Terus kita drop down ke bawah.
Nah, ini berarti dia luas area dalam hektar. Setelah dapat luas area ke hektar, kita hitung kepadatan penduduk nih. Nah, kepadatan penduduk ini rumusnya adalah density-nya itu rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi sama area. Kebetulan tadi kan yang kita mau pakai itu kategori hek jiwa per hektar kan. Jadi di sini makanya kita pakai yang hektar karena kategori yang mau kita masukin itu dia satuannya jiwa per hektar. Ini area yang HA. Berarti ini itu yang jumlah penduduk yang di kolom berapa nih? Yang di kolom G dibagi sama yang di kolom H. Dapat eh, segini. Ada 5, sekian, 7, sekian, 6, sekian, 4 sekian, 6, sekian, dan 4, sekian. Nah, kebetulan karena memang kebanyakan daerah di Tapal Kuda itu rendah, jadi kategorinya masuk ke rendah semua. Ini kalau misalnya teman-teman katakanlah ngambil yang se-Jawa atau at least lah cuma Jawa Timur aja, itu pasti nanti akan kelihatan perbedaannya satu daerah dengan daerah yang lainnya. Terus kayak tiap tab kategori ini kita bisa berikan shade yang berbeda supaya apa tuh petanya itu lebih interaktif gitu. Tapi kebetulan karena di sini ternyata yang saya ambil kategorinya rendah semua, ya mau nggak mau ininya nggak terlalu variatif. Jadi kalau misalnya di Excel ini, saya kan udah statement di awal bahwa Excel ini merupakan bahasa pemrograman paling sederhana. Di sini kita bisa menggunakan rumus if. Kalau misalnya teman-teman eh, bingung, masih bingung kayak rumus if gimana nih, nanti saya kasih Excelnya, barangkali mau buat belajar. Ini pakai gini, jadi if K2 itu berarti yang di, oh sini, depan, anggaplah pakai J lah. Kan, nah, ini sebenarnya sama sih. K2 kurang dari 150, 150 ini dari yang kategori tadi. Berarti kalau misalnya K2 di bawah 150 ini masuk ke rendah. Kalau misalnya di antara 150 sampai 200 itu dia masuk ke sedang. Terus habis itu antara 200 sama 400 itu dia tinggi. Kalau misalnya di atas 400 dia sangat tinggi. Nah, ini mungkin kalau teman-teman mau ingin mendalami pemrograman yang pemrograman sederhana tentang if seperti ini mungkin bisa belajar di ranah pemrograman. Kalau di sini nggak akan saya detailkan karena memang ranahnya kita main ke GIS-nya. Jadi setelah kita bikin kategori seperti ini, kita udah dapat outputnya, kepadatannya sama output kategorinya, baru kita bisa memasukkan data ini ke data yang kita punya di sini menggunakan yang namanya join and relate. Jadi di sini kita bisa klik kanan. Ini ada opsi join and relate. Kita pakai yang join. Nah, di join ini dia itu kita tuh harus men-statement kolom mana sih yang akan kita jadikan acuan atau pivot table-nya. Di sini yang akan kita jadikan acuan adalah FID-nya. Yang kita jadikan acuan ini harus sama nih antara yang ada di ArcGIS sama yang ada di Excel. Nah, ini untuk choose table to join-nya kita cari, sorry, sorry. Nah, kita pakai, sorry ya, kita pakai ini aja deh. Jadi ini pakai join. Nanti di join itu ada opsi yang mana, sorry, 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 bukan FID, ding. Maksudnya kolom kolom yang dijadikan acuan di mana ini ada dua, berarti ini kan klik kanan di sini nih. Berarti kalau diklik di sini, kita pilih kolom acuan yang ada existing di file ini.
sama kolom acuan yang ada di Excel. Di sini kebetulan yang kita jadikan acuan, nama kolomnya adalah FID. Jadi usahakan teman-teman juga nama kolomnya itu sama supaya nggak bingung. Jadi di sini berdasarkan nilai FID yang ada di apa namanya di ArcGIS sama di Excel ini dijadikan satu, ditangkalin, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kan tadi sebelum kita eh, dari analisis secara lanjut, secara default dia itu tadi cuma sampai yang di sini. Jadi secara default untuk SHP-nya tadi itu cuma sampai informasi shape area. Kalau yang ini udah merupakan data yang didapat dari Excel. Ini data dari Excel yang sudah kita tampalin ke data yang ada di ArcGIS. Nah, kalau misalnya kita udah punya data pertampalan seperti ini, kita bisa modelkan kepadatannya dengan cara simbologi. Nah, ini saya sorry ya, saya coba lagi untuk buka ArcGIS-nya, moga-moga aja bisa. Ini klik kanan, ini bisa join and relate. Terus di sini eh, ini choose the field in the layer that the join will be based on. Choose the field in the table to base the join on. Ini kebetulan kita sama-sama pakai FID. Ininya kita pakai table. Ini harus dicari dulu. Jadi teman-teman itu harus hafal, teman-teman itu naruh tabelnya di mana. Ini kebetulan karena ininya sama, jadi dia otomatis muncul. Nah, sebelum kita gabungin, informasi terkait ini kan nggak ada nih, pol sampai area doang. Jadi nanti setelah digabungin, itu biasanya nanti akan muncul di situ. Nah, ini klik OK. Ini kita coba buka. Nah, ini untuk kategori, untuk kepadatan, area yang hektar, dia udah masuk. Berarti dia itu udah mendapatkan informasi dari si Microsoft Excel-nya. Nah, sebetulnya ini juga saya ulangi lagi nih berkali-kali saya ulangi bahwa ini tuh juga bisa teman-teman lakukan langsung di sininya, eksekusi langsung di ArcGIS-nya, cuman agak tricky, apalagi kalau misalnya ada salah-salah ketik atau ada salah-salah rumus atau gimana, itu teman-teman itu harus ngerombak lagi hampir dari awal. Jadi nggak se-fleksibel kalau misalnya teman-teman tuh pakai Excel. Makanya di sini kita pakai Excel. Nah, setelah seperti ini, kita bisa modelkan nih. Sebetulnya kalau enaknya sih kita modelkan kalau misalnya ini ada perbedaan. Jadi kayak misalkan mana rendah, mana tinggi itu akan lebih mudah. Tapi kebetulan karena ini rendah semua, jadi kita coba modelkan dengan cara yang lain. Misalkan di sini kita mau modelkan ininya aja deh. Yang kepadatannya. Nah, ini kok nggak urut ya?
seharusnya bisa urut sih. Jadi ntar yang empat-empat ini dia warna merah, kemudian yang kecil ini dia warna hijau. Saya pakai ini ya. Hmm. Ini kemarin bisa waktu dicoba, tapi kalau dilihat banyak orang nggak mau kayaknya. Se. Ya pokoknya kayak gini lah. Ini sebenarnya bisa kita modelkan. Misalnya yang ini merah, yang ini hijau, ini hijau. Ini sebenarnya kemarin tuh bisa otomatis, cuman nggak tahu sekarang kenapa nggak mau otomatis. Nah, kayak gini. Terus sebenarnya bisa di itu. Kenapa ya dia nggak mau? Hmm. Ya pokoknya kayak gitulah. Dengan yang seperti ini kita bisa modelkan. Terus kita juga bisa beri label. Kalau misalnya di sini kita harus memodelkan tentang kategori kepadatan penduduknya, kita bisa munculin labelnya bahwa ini rendah, rata-rata di rendah semua. Nanti bisa diotak-atik lagi sebetulnya. Ini bisa sih kemarin itu jadi simbologinya ini yang unik. Filenya bisa urut, tapi ini kenapa nggak bisa urut gitu. Jadi mungkin ini untuk kehadirannya, form kehadiran ini ada dua skema. Yang pertama skema untuk yang khusus mahasiswa itu nanti saya wajibkan untuk membuat link bukti keikutsertaan. Nanti teman-teman yang non mahasiswa bisa cuma ngisi yang bagian nama, instansi sama email untuk dasar kita ketika akan mengirim email. Mungkin saya kembalikan ke Ibu moderator, barangkali mau ada tanya jawab atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, dari adik-adik atau bapak ibu yang mengikuti webinar hari ini, apa ada pertanyaan untuk Ibu Selmi? Boleh silakan bertanya apapun. Misal, apa ya? Apa bisa Bu Selmi misal dari data dari AutoCAD ke ArcGIS itu dihubungkan atau menggambar dari ArcGIS-nya dulu baru ke AutoCAD atau dari AutoCAD ke ArcGIS itu bisa dikonversikan gitu Bu Selmi?
Bagaimana Bu Selmi? Kalau misalnya itu bisa, jadi seperti yang saya statement sebelumnya bahwa kalau misalnya ARGIS ini kita fokus untuk apa namanya ARGIS itu untuk mengolah yang namanya data spasial. Jadi as long as data tersebut memiliki informasi koordinat, ini bisa kita akomodir menggunakan ARGIS. Kalau misalnya yang setahu saya, AutoCAD itu selama AutoCAD itu ada informasi koordinatnya, misal yang output dengan AutoCAD Civil 3D itu masih bisa dikonversi ke ArcGIS. Tapi saya pernah nyoba, agak susah kalau misalnya itu pakai apa namanya AutoCAD yang non civil 3D karena AutoCAD yang non civil 3D kan dia tidak ada informasi koordinat ya. Jadi si ArcGIS si ArcGIS sendiri ini bisa memodelkan tapi dia tuh pasti bingung karena tidak ada informasi koordinat yang bisa dijadikan acuan. Oke. Em, Begitu ya adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Apa ada pertanyaan lain? Boleh nanti di kolom chat untuk pertanyaannya atau boleh raise hand. Ini, ini ada yang bertanya nih, Bu Selmi. Apabila kita mau membuat peta kecamatan di luar Jawa untuk mendapatkan SHP-nya bagaimana ya? Mungkin langsung saya jawab aja ya. Jadi kita bisa pakai yang tadi nih. Nah, kita bisa pakai di sini yang tanahair.indonesia.go.id. Dia itu bukan cuman Pulau Jawa aja, tapi sejauh yang saya tahu memang secara tingkat ketelitian itu yang di Jawa kebanyakan lebih detail dibandingkan yang ada di luar Jawa. Tapi mungkin sekarang yang di luar Jawa juga udah banyak peta-peta yang detail. Ini bisa di-download di sini. Nanti tinggal diklik aja lokasinya. Nanti ada opsi unduh di sebelah sini. Nah, tadi kan termnya kecamatan ya. Untuk yang peta RBI zaman dulu, yang saya tahu data batas kecamatan itu nggak ada. Tapi untuk yang RBI zaman sekarang, yang RBI yang terbaru yang dikeluarkan oleh BIG ini, yang tahu saya, tapi saya kurang tahu ya yang di luar Jawa seperti apa. Nanti mungkin boleh diklarifikasi lagi. Kalau di Jawa sendiri ada beberapa tempat yang udah ada batas kecamatannya. Jadi untuk batas-batas seperti itu bisa di-download di tanahair.indonesia.go.id atau itu aja kalau misalnya pakai Google Tanah Air atau Ina Geoportal gitu. Oke, ini jawaban dari Bu Selmi. Mungkin nanti kalau misal ada adik-adik, Bapak, Ibu yang mengikuti webinar sedang belajar, memulai belajar ARJIS, nanti bisa menghubungi Bu Selmi misal ada pertanyaan di Instagramnya. Oke, udah jelas. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Selmi. Pada saat ini saya sedang mencari debit kala ulang pada Sungai Kalipepe Surakarta dan indikator penunjangnya mencari daerah aliran sungai. Pertanyaan saya untuk mencari luasan calculate geometri das tersebut, data yang diperlukan itu menggunakan data apa saja, Ibu? Oke, jadi saya coba jawab ya, Mas Fadil Bagus Wicaksono. Eh, indikatornya mencari daerah aliran sungai. Nah, untuk calculate geometri ini, dia itu syaratnya adalah harus poligon.
Jadi bentuknya adalah poligon atau kalau misalnya termnya di ArcGIS ya harus formatnya SHP. SHP itu sebenarnya ada tiga kan, ada line, ada dot, sama polygon. Kalau line itu nanti bisa dicari panjangnya berapa. Kalau misalnya dot, dia itu cuma bisa dicari itu koordinatnya ada di mana. Nah, kalau polygon ini dia juga bisa dicari luasnya. Jadi syarat pertama adalah dia itu harus bentuknya poligon. Kalau misalnya udah bentuknya poligon, dia itu harus terproyeksi. Jadi kalau di ArcGIS sendiri itu ada dua proyeksi. Yang pertama adalah proyeksi geo sama projected. Di anggapannya itu kalau geo itu dia itu masih di atas bumi yang apa namanya bundar. Apa ya bahasa Indonesianya? eh Berbentuk bola. Nah, sedangkan kalau misalnya projected itu kita berarti menghitung sesuatu yang udah di atas kertas. Jadi kalau misalnya mau mencari kalkulat geometri itu harus dipastikan dulu dia bentuknya projected atau udah di atas kertas. Nanti kalau misalnya Mas Fadil Bagus ini mahasiswa UNADS nih, boleh nih tanya-tanya ke saya langsung nanti insya Allah saya ajarin. Nah, itu nanti baru bisa pakai yang tadi, itu diklik kanan, terus dilakukan yang namanya calculate geometri. Bentar, ini kelihatan ya harusnya. Jadi, di open attribute ini, kita itu bisa calculate geometri. Ini harus pakai salah satu field yang kosong. Jadi, ini bisa diklik kanan, ada dua kan, ada field calculator sama calculate geometry. Kalau field calculator ini untuk memasukkan rumus-rumus yang sesuai keinginan kita. Kalau calculate geometry ini untuk mencari yang terkait dengan SHP yang sedang kita kerjakan. Kalau misalnya kita sedang mengerjakan dot, dia bisa memberitahu kita itu koordinatnya di mana. Kalau misalkan dia garis, dia tuh bisa memberitahu panjangnya berapa. Kalau misal dia poligon, dia bisa memberitahu kita luas areanya berapa. Nah, ini kan kita kerja di poligon nih. Nah, ini bisa ini nih, area. Tapi dia disabled. Kenapa yang punya saya disabled? Karena ini belum saya proyeksi ke apa namanya peta datar. Nah, ini harus kita proyeksi dulu. Katakan project. Nah, ini harus kita proyeksi dulu ke peta datar yang union ini. Ini takutnya error, eh. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja sama SAP, kalau bisa filenya itu disendiriin karena ini nanti bakal banyak banget outputnya, yang mana kalau nggak teman-teman sendiri ini bakal ngebuang hard disk gitu loh. Nah, output koordinatnya ini kan ada geographic coordinate system sama projected coordinate system. Kalau geographic coordinate system dia itu kasarnya itu masih di tempat yang bulat atau bentuk bola. Sedangkan projected ini dia bentuknya kertas. Dan biasanya itu pakai UTM. Ini silakan dicari UTM Indonesia berapa. Pakai WGS 84 karena kita Indonesia ini kan di bawah garis khatulistiwa. Jadi kita pakainya Soten. Ini ada di 49S. Ini baru di oke. Nah, beres di project baru dia bisa di calculate geometri. Nah, misal ini kita pakai inilah, kita pakai field yang kosong, klik kanan, calculate geometri. Nah, ini kita bisa menghitung area. Jadi kalau misalnya Mas mau menghitung daerah aliran sungai, terus katakan data dasarnya raster, sok di apa dulu, dikonversi dulu ke bentuk SHP atau mau di dialinisasi terlebih dahulu supaya bisa dikalkulate geometrinya. Ini ada area, perimeter, X koordinat, Y koordinat, tapi ini sentroid atau tengah-tengahnya. Kita bisa ngitung areanya. Di sini ada pilihan
apa namanya satuannya, bisa hektar, mau square decimeter ada square kilometer ada, tergantung dengan kebutuhan masnya gimana. Katakan misalnya mau hektar, ya udah area oke, yes, dia otomatis akan mengeluarkan ukuran yang bentuknya hektar sesuai dengan poligon yang sedang kita kerjakan. Seperti itu. Nanti kalau masnya mahasiswa online, boleh tanya-tanya saya di ruangan. Oke, begitu Mas Fadli. Ini bukan dari mahasiswa UNED semua ya, Bu. Jadi misal nanti ada yang lagi belajar memulai untuk ARJIS, mungkin bisa ada yang tanyakan nanti bisa di Instagram Bu Selmi yang tadi ya Iya, Bu ya, yang selmikava.mt ya Bu. iya, bisa di situ nggak apa-apa. Feel free buat DM. Itu sebenarnya buat mahasiswa sih, tapi kebanyakan materi-materi juga banyak yang saya share di situ. Tuh. Oke, gitu untuk pertanyaannya Mas Fadli, terima kasih. Eh, apa ada pertanyaan lainnya? Boleh raisen atau chat. Atau kalau tidak ada, ini waktunya sudah lebih 10 menit ya Bu Selmi. Eh, ada closing statement Bu Selmi? Ya tadi kalau misalnya masih ingin belajar, silakan buat teman-teman yang memang mahasiswa bisa menemui saya atau tanya-tanya via DM. Itu sih. Biasanya kalau di DM saya lebih fast respon dibandingkan di WA dan lain sebagainya. Nanti ini juga saya share di link videonya nanti juga saya upload di, saya informasikan lah di Instagramnya, jadi supaya teman-teman bisa akses lagi. Materinya juga nanti akan saya kasihkan. Mungkin Oke, itu aja, berarti Bu. nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Bu Selmi di Instagram ya Bu ya. Iya, mungkin eh, foto dulu, Bu. Oke, ini untuk dokumentasi bisa foto bersama dulu. Saya pandu ya. Satu, dua, tiga. Gimana? Oh ya, untuk para peserta boleh menghidupkan kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke, terima kasih. Saya pandu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, di slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih partisipasinya adik-adik, Bapak, Ibu yang mengikuti webinar hari ini. Eh, Terima kasih kehadirannya, terima kasih partisipasinya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Eh, Acara webinar hari ini kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.